Kalau Mbok Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita semua diperkenankan oleh Allah dapat berkumpul di majelis online ini. Yang mana dalam majelis online ini insya Allah kita akan membahas ilmu syariat, membahas ilmu agama, khususnya hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah. Semoga perkumpulan majelis online kita ini termasuk dalam golongan hadisnya Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Semoga perkumpulan kita ini termasuk daripada hadis beliau, termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat bergabung dengan kelas head yang diadakan oleh Robitoh Alawiyah. Yang akan kita bahas dalam kelas ini adalah hukum head, nifas, dan istihadah, dan yang berhubungan dengan itu. Yang mana hukum head ini sendiri merupakan ilmu yang wajib diketahui oleh para wanita. Selain daripada ilmu-ilmu yang lain, selain daripada ilmu-ilmu wajib yang lain. Ilmu-ilmu wajib yang lain itu seperti apa? Ya, ini ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kewajiban ibadah kita sehari-hari. Sebagaimana sholat, maka wajib bagi kita untuk mengetahui bagaimana tata caranya sholat, rukun-rukunnya sholat, apa yang harus dilakukan sebelum sholat. Nah, ini wajib untuk kita ketahui. Nah, bagi perempuan, ditambah lagi ilmu yang wajib dipelajari, ditambahkan lagi yakni hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah. Karena mayoritas perempuan akan mengalami haid, nifas, dan jangan sampai istihadah ya. Amin. Nah, jadi kita berkumpul di sini untuk membahas hukum-hukum tersebut. Semoga Allah memudahkannya bagi kita. Amin. Di sini yang akan saya sampaikan, insya Allah hanya kaul-kaul mu'tamad, kaul-kaul yang kuat. Ya, jadi saya menyertakan, tidak akan menyertakan perbedaan pendapat para ulama, karena saya tidak ingin um, membingungkan, ya, membuat bingung para pemula yang baru belajar. Jadi saya hanya akan menyampaikan kaul-kaul muktamad atau kaul-kaul yang kuat. Dan seandainya di sini yang hadir di sini juga ada kakak-kakak atau ibu-ibu, adik-adik yang sudah pernah belajar sebelumnya, belajar bab haid, nifas, dan istihadah, atau kakak-kakak yang sudah pro istilahnya. Nah, apabila seandainya ingin mengajukan pertanyaan, seandainya pertanyaan itu ditimbang akan membingungkan para pemula, saya harap antum bisa bertanya via Japri. Japri ke saya ya, nomor saya ada di grup WA itu. Jadi bisa di Japri. Jadi sekiranya harapan saya para pemula ini yang baru belajar hukum haid, nifas, dan istihadah ini tidak sampai bingung. Gitu. Jadi bagi yang sudah pernah belajar sebelumnya atau yang sudah ngajar mungkin, nah kalau seandainya ada pertanyaan yang sekiranya bisa membingungkan para pemula, fadhol untuk menjabri saya. Nah, saya juga memberikan saran, ini sekedar saran saya pribadi. Nah, karena ini juga apa namanya pendapat saya pribadi, saya lebih nyaman kalau belajar itu dengan buku fisik.
Jadi saya sarankan antum yang sudah dapat PDF, ya mungkin bisa dicetakkan, dijadikan buku. Karena saya juga mencetakkan ini sendiri ya. Saya juga dapat PDF, tapi saya cetak sendiri supaya lebih mudah belajarnya. Atau seandainya kita mau nulis keterangan, lebih gampang. Tapi saya kembalikan kepada antum semua, itu semua terserah antum. Yang mana antum nyaman, fadol. Mari kita mulai untuk kita memasuki bab yang pertama. Yang pertama akan kita bahas adalah bab head. Sebelum kita membahas bab head ini, perlu kita ketahui darah yang keluar daripada rahimnya seorang wanita itu hanya ada 3 macam. Head, nifas, dan istihadah. Tidak ada macam darah yang keempat. Hanya 3 macam saja. Head, kalau tidak head, nifas, atau istihadah. Hanya di antara 3 itu saja. Jadi kalau seandainya darah yang keluar ini tidak dihukumi head atau tidak dihukumi head dan nifas, maka tidak lain tidak bukan pasti dia darah istihadah. Kalau dia bukan darah istihadah dan bukan juga darah haid, berarti dia pasti darah nifas. Kalau dia bukan nifas, bukan istihadah, berarti tidak lain pasti dia darah haid. Begitu ya, kakak-kakak, ibu-ibu. Jadi darah yang keluar dari rahimnya seorang perempuan hanya berputar pada 3 macam ini saja. Haid, nifas, istihadah. Tidak ada macam yang keempat. Nah, sekarang kita akan membahas ke definisi haid. Arti secara lugawi. Ya, sebentar ya. Maaf ya, ini kakak-kakak ini bukunya ini belum bisa digeser nih. Ini digeser sebentar. Sebentar. Ya. Nah, jadi kita pakai buku manual saja ya, kakak-kakak. Kita lanjutkan saja arti secara lugawi. Arti secara lugawi artinya arti secara bahasa. Nah, nah ini sudah bisa ya. Ini digeser kemana ini tadi? Eh, kemana? Sini ya. Sini, sini. Mhm. Oh gitu. Oh ya. Maafkan ya ibu-ibu. Ya, harus kita lanjutkan saja. Arti secara lugawi ini artinya arti secara bahasa. Jelas yang jelas di sini arti secara bahasa ini tadi, yang jelas bahasa Arab ya. Nah, arti secara bahasa head ini asal katanya adalah hado. Hado. Hado yahidu. Yahidu haidon. Kenapa ini warnanya merah? Nah, artinya mengalir. Haba yahidu haidon ini artinya mengalir. Nah, kita tidak usah terlalu fokus ke arti secara lugawi. Karena yang perlu kita fokus adalah arti secara syar'i.
atau arti secara syariat. Apa menurut Islam definisinya haid ini apa? Arti secara syariat. Arti secara syariat. Haid artinya darah alami yang keluar dari bagian paling dalam rahim pada saat sehat. Darah alami yang keluar dari bagian paling dalam rahim pada saat sehat. Darah alami ini maksudnya adalah darah yang dihasilkan oleh tubuh yang normal. Darah yang dihasilkan oleh tubuh yang sehat. Jadi sebetulnya kata-kata terakhir pada saat sehat, pada saat sehat ini, nah kata-kata pada saat sehat ini sebetulnya sudah cukup terwakili oleh kata-kata darah alami. Nah, karena darah alami sendiri adalah artinya darah yang dihasilkan oleh tubuh yang sehat. Darah yang dihasilkan oleh badan yang normal. Darah alami ini sendiri dalam bab had ini dibagi menjadi dua. Kurang lebihnya gambarnya mungkin seperti ini ya. Saya juga kurang ahli ini gambarnya. Tapi kurang lebih gambarnya seperti ini mungkin. Apakah begini? Ya, kurang lebihnya begini ya Ibu ya. Nah, ini dua indung telurnya, ini uterusnya, ini vagina, ini vagina. Nah, kalau kalau dalam bab ini, si rahim ini dibagi hanya menjadi dua. Nah, yang bagian sini ini, yang bagian sini ini terbagi, yang bagian atas ini dinamakan bagian rahim yang dalam. Yang bawah dinamakan bagian rahim um, bagian luar ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, sedangkan darah head ini berasal dari bagian rahim paling dalam. Ini dari bagian sini. Nah, bisa kita baca keterangannya. Nah, kita baca keterangannya, darah yang tidak keluar secara alami bukan darah haid, seperti darah yang keluar sebelum dan ketika melahirkan. Nah, ini darah yang keluar sebelum dan ketika melahirkan, ini tidak dikatakan alami. Karena sebabnya disebabkan um, kontraksi rahim ketika akan melahirkan. Jadi tidak dikatakan sebagai darah alami. Nah, jadi kalau dia um, bukan keluar secara alami, maka bukan dihukumi darah haid. Tidak pula dia dihukumi darah nifas. Kenapa? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah setelah kosongnya rahim dari janin yang dikandung. Nah, sedangkan yang disebutkan di sini adalah darah yang keluar sebelum dan ketika melahirkan. Nah, karena dia tidak termasuk haid, tidak termasuk nifas juga, berarti tidak lain tidak bukan dia adalah darah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini yang nggak difahami mungkin? Atau sudah cukup paham?
Kalau seandainya paham, tinggal antum bisa mengetikkan kata paham ya. Gimana kakak-kakak di depan, kakak operator, apakah ada yang mengetik paham? Paham? Nah, kita lanjut ya kalau gitu ya. Nah, scroll lagi. Ya, wes. Oke, kita kembali lagi nih. Kita lanjutkan lagi. Oke, maaf ya sebelumnya. Ini untuk scrolling ini pakai apa ini? Scrollingnya. Oh, ininya dimatikan dulu. Ya, dimaafkan ya. Yang tidak biasa menggunakan tablet ya. Oke. Tulisannya, tulis gambar tadi. Oke, oke. Sebentar ya, kakak-kakak. Ini bukan tab sendiri soalnya ya. Tabnya dipinjemin. Hmm. Mau digambarkan lagi dah ini. Gimana lagi gambarnya? Wah, oke. Ya, kita gambar lagi ya. Ya, tak apa-apa sudah. Kita gambarkan lagi. Si, hmm. Di sini indung telur yang bulat-bulat ini indung telur. Nah, jadi dalam tab head ini rahim ini terbagi menjadi dua. Yang sini, yang atas ini rahim bagian dalam, yang mana dari sini darah head itu berasal. Ini dari si uterus ini. Nah, sedangkan yang bawah ini bagian bagian luar ya, bukan bagian dalam rahim. Yang dianggap bagian dalam yang tempat berasalnya head adalah dari uterus ini tadi, bagian atas ini tadi. Sedangkan yang bagian bawah bukan bukan bagian dalam rahim, bagian luar rahim. Sudah cukup bilang ya gambarnya ya. Ini mau digambar nah ini. Saya rasa tidak perlu digambar ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke materinya. Oke. Sekarang kita menuju ke usia minimal. Usia minimal head. Usia minimal di mana seorang wanita apabila dia melihat darah, maka darah tersebut bisa dihukumi head. Usia berapa itu? Apakah anak usia 5 tahun kalau dia melihat darah keluar dari rahimnya, apakah lantas dia dihukumi darah tersebut dihukumi head? Nah, di sini akan kita bahas usia wanita head. Di sini dimulai dari umur 9 tahun Komaria Takribiyah. Ini apaan nih? Komaria Takribiyah nih. Nah, kita baca nih keterangannya. Tahun Komaria adalah tahun Hijriyah. Nah, jadi tahun Komaria adalah tahun Hijriyah. Jadi, kalau seandainya kita ibu-ibu, nah kita perlu mencatat tanggal lahir anak kita yang pakai tahun Hijriyah ya.
pakainya bulan Hijriah. Ya, itu perlu untuk dicatat. Jadi untuk mengetahui usia minimal haidnya dia. Nah, yang sudah terlanjur dicatat gimana ini? Saya cuma ingatnya cuma tahun Masehinya aja, bulan Masehinya aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Ibu. Sekarang tinggal googling saja. Tinggal dicari di Google. Anak saya lahir misal 17 Maret 1997. 1997 telat ya, sudah umur berapa sekarang? Misalnya anak saya 17 Maret 2021, lahirnya 2021. Nah, maka tinggal cari tahun hijriahnya atau bulan hijriahnya tanggal berapa. Nah, nanti keluar itu di Google. Gampang ya Ibu-ibu ya. Kemudian takribiyah. Artinya takribiyah apa? Untuk dapat mengalami haid tidak harus 9 tahun persis. Tidak harus 9 tahun persis. Jadi boleh kurang. Tidak harus 9 tahun persis, tapi boleh kurang dari 9 tahun. Kurangnya seberapa? Ya, kita bahas. Kita bahas ya. Oke. La haula. Ya sudah. Ya sudah. Kita tulis. Jadi usianya boleh 9 tahun. Bentar ya. Maafkan ya, kakak-kakak ini masih belum pro saya pakai tab-tabnya ini ya. 9 tahun, boleh kurang. Kurangnya seberapa? Ya, ini kurangnya boleh seukuran la haula. Kakak operator ini kenapa ini kok bergaris? Ini cara mematikannya ya, operator. Sudah. Terima kasih kakak. Ini kan hapus di sini. Oke. Sekiranya enggak kena. Ini adalah 9 tahun, kita lanjutkan lagi 9 tahun. 9 tahun boleh kurang seukuran masa yang tidak cukup untuk 1 kali haid dan suci. 1 kali haid. 1 kali haid. 1 kali haid dan suci. Sekarang yang perlu kita garis bawahi adalah masa yang tidak cukup. Yang tidak cukup. Berarti kalau cukup, tidak boleh. Yang boleh adalah masa yang tidak cukup. Nah, sekarang kita bahas dulu. Masa yang cukup untuk 1 kali haid dan 1 kali suci. 1 kali haid minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Atau 24 jam. 1 hari. Ini masa minimal untuk 1 kali haid, yakni 1 hari. Sehari semalam atau 24 jam. Ditambahkan masa minimalnya suci. Minimalnya suci adalah 15 hari. Nah,
Jadi di total berapa ini ibu-ibu? Berapa ibu-ibu? 16 hari. Ya. Jadi masa yang cukup untuk 1 kali haid dan 1 kali suci adalah 16 hari. Kalau kurang dari 16 hari, boleh. Dan darahnya dihukumi haid. Tapi kalau 16 hari ke atas, nah, maka nggak boleh. Darahnya belum dihukumi haid. Jadi dihukumi istihadah. Nah, sekarang ada anak usia 9 tahun kurang 10 hari. Nah, 10 hari ini cukup nggak untuk 1 kali haid dan 1 kali suci? Cukup nggak kakak operator? Nggak cukup ya kakak. Nggak cukup. 10 hari ini tidak cukup untuk 1 kali haid dan 1 kali suci. Oleh karena masanya tidak cukup untuk 1 kali haid dan 1 kali suci, maka apabila ada anak yang umur 9 tahun kurang 10 hari dia sudah melihat darah, maka darah tersebut dihukumi haid. Dihukumi haid. Oke, kakak. Kakak operator ini gesernya ya apa ini kakak? Scrollingnya ya apa ini? Pakai apa ini? Scrollingnya pakai apa ini? Ya. Apanya diklik? Oh, gambar pensilnya diklik. Ya, ya, ya. Kita balik lagi ke gambar pensil. Hentikan anotasi ini ya. Ini. Ya, tulisannya juga hilang, kakak. Begitu. Hilang juga tulisannya. Ya, sudahlah, kakak. Nanti kita akan latihan lagi pakai tab yang betul ya. Ini tabnya agak ganyang ya. Oke. Duh, kakak dari tadi scrolling ini. Kalau pensilnya diklik, tulisannya hilang bisa nih kakak. Kok pensilnya tak klik lagi pensilnya, muncul gambarnya. Sekarang saya nulis di sebelah mana kakak? Slowly. Ya wis, ya her kita tulis di atas saja. Dimaafkan ya ibu-ibu atas ketidakmahiran pakai tab ini ya. Mungkin lain kali perlu pakai papan saja ya. Lebih mudah. Nah. Gimana kakak operator? Ismail, kakak sini kak, tak tulis di atas nih kak. Ayo kak. Enggak us. Terus kakak kita lanjutkan lagi. Terus kita lanjutkan sekarang 9 tahun. Nah, haula wala quwwata illa billah. 9 tahun kurang 20 hari. Fokus ya, kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik. Dimaafkan. 9 tahun kurang 20 hari. Sekarang kita lihat, 20 hari ini. Cukup enggak untuk 1 kali haid dan 1 kali suci? Gimana kakak operator, cukup apa enggak? Cukup enggak? 20 hari. Cukup enggak untuk 1 kali haid dan 1 kali suci? Ya, cukup. Karena cukup, maka darahnya tidak bisa dihukumi haid. Karena yang boleh adalah boleh kurang seukuran masa yang tidak cukup. Kalau cukup, berarti tidak boleh. Kalau tidak boleh, berarti darahnya dihukumi darah istihadah. Istihadah. Nah, sampai sini bisa difahami kakak-kakak, ibu-ibu. Yang mau tanya, Fadol tanya.
Yang mau tanya boleh raise hand ya, raising hand. Boleh melambaikan tangan. Yang mau tanya. Yang nggak mau tanya, yang sudah paham boleh ketik paham ya. Oh gitu. Ya bisa. Gimana? Paham ya kakak-kakak ya? Dan ada yang mau tanya ya? Ya, Her. Kita lanjutkan lagi kalau gitu. Nah, sekarang kita kembali ke materinya lagi. Kenapa ini muncul begini? Hapus. Pensilnya dihapus. Oke, pensilnya dihapus, sorotannya juga nggak bisa menyorot ini, kakak-kakak. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi kita kembali lagi ke materinya tadi. Jika darah keluar pada umur 9 tahun, kurang 15 hari misalnya. Di materi disebutkan 9 tahun kurang 15 hari. Nah, 15 hari ini cukup enggak untuk 1 kali haid dan 1 kali suci? Cukup enggak kakak operator? Cukup enggak? Ayo, cukup enggak? 15 hari. 15 hari. Cukup enggak untuk 1 kali haid dan 1 kali suci? Enggak cukup ya, kakak. Nah, oleh karena itu sebetulnya di materinya sudah tertulis itu. Masa yang tidak cukup untuk haid dan suci. Jadi 15 hari ini tidak cukup untuk haid dan suci. Nah, maka apabila dia melihat darah pada usia 9 tahun kurang 15 hari, maka darah tersebut bisa dihukumi haid. Ya, darahnya memenuhi syarat-syarat haid ya. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita kembali lagi ke masa yang tidak cukup untuk 1 kali haid dan 1 kali suci. 10 hari. Tadi kan tidak cukup untuk 1 kali haid dan 1 kali suci. 20 hari cukup untuk 1 kali haid dan 1 kali suci. Kalau 13 hari, kakak operator, cukup enggak untuk 1 kali haid dan 1 kali suci? Nah, enggak cukup ya. 15 hari cukup enggak? Enggak cukup. 15 hari ditambah 10 jam. Cukup enggak untuk 1 kali haid dan 1 kali suci? Ayo. Ya, masih enggak cukup ya ibu-ibu. 15 hari ditambah 20 jam. Cukup enggak? Nah, jadi masih tidak cukup. Jadi, jika keluar darah pada masa-masa yang tidak cukup untuk 1 kali haid dan 1 kali suci, maka darah tersebut bisa dihukumi haid. Ya. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan bisa melambaikan tangan. Kita lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ini ya, melambaikan tangan. Kita lanjutkan lagi. Masa haid. Oh, sebentar kakak-kakak. Kita latihan dulu ya. Kita berlatih dulu. Kita berlatih dulu ini. Apakah kita sudah betul-betul memahami? Apakah kita sudah betul-betul memahami materinya? Nah, oke. Sekarang mungkin antum semua bisa ambil kertas atau ambil buku atau ambil apa ini note di HP ya. Ya. Jadi antum saya kasih sedikit latihan ya supaya meyakinkan antum apakah antum betul-betul paham atau enggak. Nah, jadi ini akan saya kasih satu soal. Nomor 1. Jadi ada seorang anak
yang akan berusia 9 tahun. Dia akan berusia 9 tahun pada waktu zuhur tanggal 17 Rajab. Nah, dia melihat darah di tanggal di tanggal 10, 11, 12 Rajab. Nah, monggo yang tahu jawabannya boleh diketikkan di chat ya. Boleh diketik di chat. Yang tahu jawabannya. Yo, apa ini jawabannya nih? Yuk. Jadi dia akan berusia 9 tahun tanggal ya. Ayo, silahkan. Ya, boleh. Ya. Sekarang kita bahas ya. Yuk. Sekarang kita hitung. Kita balik lagi ke sini. Sekarang kita bikin garisnya. Dia akan jadi ya. Dia akan berulang tahun, dia akan berumur 9 tahun pada tanggal 17. Sedangkan dia melihat darah di tanggal 10, 11, 12. Sekarang kita hitung. Jaraknya ini ke ulang tahunnya ini kurang berapa hari? Ya, 17 ke 16 ini kurang 1 hari, kurang 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Jadi di sini adalah 9 tahun kurang 7 hari. Nah, 7 hari cukup enggak untuk 1 kali hajar 1 kali suci? Kakak operator? Nah, karena tidak cukup, maka darah yang ada di tanggal 10 ini dihukumi apa kakak-kakak? Dihukumi head. Tanggal 11-nya juga, ini berarti 9 tahun kurang 6 hari. Apalagi kurang 6 hari, sudah jelas head. Kurang 12 juga sudah. Jadi semua darah yang dia lihat dari tanggal 10 sampai 12 itu hukumnya head semuanya. Ada yang jawabannya salah? Jawabannya salah ada? Ada yang jawabannya salah? Nah, ada yang jawabannya salah itu. Tuh, belum dihukumi darah head ini. Nah, ini ada yang salah ini masih jawabannya ini. Ya, sekarang soal yang kedua ya. Kita coba soal yang kedua. Soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua. Dia ada seorang anak yang akan berusia 9 tahun. Dia akan berusia 9 tahun pada tanggal 29 Muharram. Nah, si anak ini melihat darah pada tanggal 11 dan 12 Muharram. Ini idem ya, ini kakak-kakak tanda idem ya. Nah, apa hukum darah di tanggal 11 dan 12 ini? Betul? Silahkan dihitung. Silahkan dihitung ya kakak-kakak. Yang sudah tahu jawabannya, boleh diketik. Boleh diketik. Boleh diketik. Oke, kita bahas ya. Yuk, dihitung lagi, kita hitung. Oke, tanggal 29 agak panjang ini garisnya ini. 11, 12. Sabar ya kakak-kakak ya, menunggu saya menulis ini.
Menunggu saya menulis angka ini. Sampai tanggal 29 ini ditulis ya. Jadi ya, betul. Ternyata tidak cukup kakak-kakak 28, 29. Oke. Dia akan usia 9 tahun pada tanggal 29 Muharram. Dia melihat darahnya di tanggal 11 dan 12 Muharram. Sekarang kita hitung mundur. Yuk. Ini ke sini kurang 1 hari. Dari 28 ke 27 kurang 2 hari. 27 ke 26 kurang 3 hari. 4 hari, 5 hari, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi di sini adalah 9 tahun kurang 18 hari. Kakak operator 18 hari cukup enggak untuk 1 kali haid dan 1 kali suci? Cukup? Cukup apa enggak? Karena cukup, maka darahnya tidak bisa dihubungi. Darahnya dihubungi istihadoh. Nah, sekarang di tanggal 12 itu berarti 9 tahun kurang 7 hari. Kurang 17 hari. Nah, 17 hari juga tidak cukup untuk 1 kali haid dan 1 tidak cukup. Cukup ya untuk 1 kali haid dan 1 kali suci. Karena cukup, maka darahnya dihukumi istihadoh. Ya kakak-kakak ya. Oke. Soal terakhir ya. Soal terakhir. Oke, soal yang terakhir. Ini soal penentuan. Apakah antum paham atau enggak? Jadi seorang anak akan berusia 9 tahun. 9 tahun pada tanggal 16 Rabiul Awal. Kemudian dia melihat darah di tanggal 1 dan 2 Rabiul Awal. Nah, apa ini hukum darah di tanggal 1 dan 2 Rabiul Awal? Silahkan dihitung dan dijawab. Silahkan dijawab di chat ya. Silahkan. Soal terakhir. Yo. Oke. Oke. Ya, mari kita hitung ya, karena sudah banyak yang jawab ya. Mari kita hitung. Kita hitung lagi. Kita bikin garis lagi. Bikin garis lagi. Oke. 1. Ya, disabar ya. Nunggu saya nulis. 16. Oke. Maaf ya yang kaget dengar batuknya. Oke, dia akan berusia 9 tahun pada tanggal 16 Rabiul Awal. Sedangkan dia melihat darah di tanggal 1 dan 2 Rabiul Awal. Kita hitung, ini adalah 9 tahun minus berapa? 9 tahun kurang berapa hari? Nah, kita hitung mundur ini, kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sekarang karena operatornya hanya tinggal 1, operatornya nggak ada lagi. Nah, 15 hari kakak Hana. 15 hari. Cukup nggak? Untuk 1 kali suci dan 1 kali haid. 1 kali haid dan 1 kali suci 15 hari. Cukup nggak kakak-kakak yang di sana? Cukup nggak? Nggak cukup kakak Hana. Nggak cukup. Karena tidak cukup, maka darah yang ada di tanggal 1 ini dihukumi haid. Ya, yang sudah jawab haid berarti betul ya. Terus
yang di tanggal 2 ini berarti 9 tahun kurang 14 hari. Maka 14 hari juga tidak cukup untuk 1 kali haid dan 1 kali suci, maka di tanggal 2 ini juga darahnya dihukumi haid. Kelas. Paham ya? Sampai sini? Karena kita akan melanjutkan lagi ke materi. Kalau ada yang mau tanya, boleh ya. Silahkan ditanyakan lagi. Silahkan ditanyakan. Oke, sekarang kita lanjut ke masa haid. Masa haid minimal, paling sedikitnya masa haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Ini boleh keluarnya terus-menerus. Misal keluar darah haid hari ini. Pas waktu zuhur, pas masuk waktu zuhur dia haid. Kemudian besoknya keluar darah terus tidak berhenti sampai besok waktu zuhur berhenti juga, sudah berhenti sudah. Darahnya tidak keluar lagi. Nah, maka darah ini sudah dihukumi haid karena dia sudah memenuhi syaratnya haid. Ini tidak kurang daripada 24 jam. Tidak kurang dari sehari semalam. Tapi tidak harus terus-menerus. Boleh terputus-putus, boleh. Misalnya sehari dia keluar darah selama 5 jam. Besoknya lagi 10 jam. Besoknya lagi 20 jam. Pokoknya boleh. Selama tidak kurang daripada 24 jam. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Paham ya? Jadi minimal 24 jam. Kalau misalnya ada orang perempuan melihat darah, hari ini keluar 5 jam. Terus setelah itu tidak keluar lagi. Kakak operator saya haus. Apa ini namanya? Dia melihat hanya darah 5 jam. Nah, terima kasih. Bismillah. Jadi dia melihat darah hari ini hanya 5 jam. Setelah itu tidak keluar darah lagi. Terus gimana ini? Apa hukum darahnya? Maka darah tersebut dihukumi istihadah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat haid. Yakni darahnya tidak mencapai 24 jam. Tidak mencapai sehari semalam. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya kakak-kakak ya. Kita lanjutkan lagi, mayoritas kebanyakan wanita itu mengalami haid selama 6 sampai 7 hari. Maksimalnya paling banyaknya masa haid adalah 15 hari. Tidak boleh, bukan tidak boleh ya. Kalau lebih, nah gimana kalau lebih? Nah, kita baca nih keterangannya. Darah yang keluar kurang dari 24 jam adalah darah istihadah. Seperti penjelasan saya yang tadi. Jadi kalau kurang dari 24 jam, darah tersebut tidak bisa dihukumi haid. Jadi dihukumi darah istihadah. Nah, darah yang keluar lebih dari 15 hari adalah darah haid yang bercampur dengan darah istihadah. Jadi misal ada orang perempuan melihat darah terus keluar selama 20 hari. Nah, ini di sini ada haid. Ada haid, dalam 20 hari itu ada haid, ada istihadah. Nah, bagaimana kita menghukuminya? Nah, mana ini menghukuminya? Apakah kita menghukumi 15 hari dihukumi haid? Kemudian 5 harinya lagi istihadah. Apakah begini kita menghukuminya? Nah, ini tidak tepat. No. Ini salah. Tidak seperti itu cara menghukuminya. Nah, terus gimana cara menghukuminya? Nah, berarti ini harus dilihat dulu sifat-sifat darahnya. Gimana warnanya? Apakah ada darah lemah dan darah kuatnya? Nah, kalau seandainya darahnya cuma satu sifat misalnya, hitam atau merah, nah gimana ini? Nah, itu akan kita pelajari nanti insya Allah. Maka harus diteliti lagi dengan mempelajari 7 gambaran perempuan mustahadah yang akan dijelaskan nanti. Itu insya Allah akan dijelaskan.
Jadi perempuan mustahadoh itu artinya perempuan yang kena istihadoh. Perempuan yang kena istihadoh itu ada 7 macamnya. Nah, dan itu akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Bukan berikutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita melihat darah, keluar terus lebih daripada 15 hari, 20 hari misalnya, maka tidak bisa dihukumi seperti ini ya. Tidak bisa dihukumi 15 hari haid, 5 hari istihadah, ini enggak. Ini salah ya. Jadi harus diteliti dulu dia masuk ke gambaran yang mana daripada 7 gambaran mustahadah. Karena ada 7. Dia masuk yang mana? Apakah masuk yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, paham ya? Sampai sini? Kalau ada yang nggak dipahami, bisa melambaikan tangan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Oke. Masa suci antara 2 haid. Masa suci antara 2 haid minimal masa suci dari haid yang satu ke haid yang lain adalah 15 hari. Kebanyakannya atau mayoritas yang dialami oleh para wanita itu adalah sisa-sisa hari haid dalam sebulan. Jadi sebulan, itu sudah saya tulis ya. Nah, ini sebulan itu berapa hari? Sebulan adalah 30 hari. Ya kan? Kemudian hari-hari haidnya ada berapa hari? Mayoritas hari-hari haid adalah 6 hari atau 7 hari. Nah, sisanya berapa? 30 hari setelah dikurangi 6 hari, maka mayoritas masa suci di antara 2 haid yang dialami perempuan itu adalah 24 hari atau 23 hari. Yakni 1 bulan setelah, nah ini 1 bulan setelah dikurangi hari-hari haid. Nah, ini menjadi masa suci mayoritas dialami oleh para wanita. Sampai sini paham ya? Ini bisa bisa diketik ya, paham atau enggak ini? Bisa diketik ya. Penjelasan tentang mayoritas masa suci ini, paham atau enggak? Boleh diketik ya, paham enggak? Kalau enggak paham, boleh melambaikan tangan, boleh tanya ya. Apakah paham? Yang lainnya mungkin? Yang enggak paham boleh tanya ya. Boleh melambaikan tangan. Oke. Nanti bisa kita lanjutkan lagi ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke materinya lagi. Oke. Mana tadi? Nah, masa maksimalnya haid tidak terbatas. Tidak ada masa maksimal masa sucinya. Masa suci di antara 2 haid, masa maksimalnya tidak ada. Jadi kadang ada seorang perempuan yang hanya mengalami haid 1 kali seumur hidup. Ya, jadi tidak terbatas. Keterangan. Keterangannya dihilangkan saja ini ya. Keterangannya, jika haid kedua datang sebelum masa suci sempurna 15 hari, maka darah itu bukanlah darah haid. Wanita tersebut tetap dihukumi suci sampai sempurnanya masa suci 15 hari. Kita ulang lagi. Jika haid kedua datang, jika darah berikutnya datang, padahal masa sucinya belum 15 hari. Jadi contohnya dia mengalami haid 10 hari. Mengalami haid 10 hari, kemudian ini ya. Aduh. Ini Kakak Hana ini gimana ini cara? Yes. Oke. Jadi dia mengalami haid selama
selama 10 hari. Kemudian dia bersih selama 12 hari. Bersih 12 hari. Nah, dia masih bersih, baru suci 12 hari, kemudian keluar lagi darah 2 hari. Apa hukumnya darah 2 hari ini? Nah, wanita tersebut tetap dihukumi suci sampai sempurnanya masa suci 15 hari. Nah, di sini dia masih suci 12 hari. Berarti kurang berapa kakak-kakak semua? Berarti kurang 3 hari. Nah, di sini dia sudah keluar darah. Nah, maka 2 hari ini tidak dihukumi haid, tetapi dihukumi istihadah untuk menyempurnakan masa sucinya yang kurang. Karena minimal masa suci adalah 15 hari. Sedangkan di sini dia masih baru suci 12 hari sudah keluar darah lagi. Maka darah tersebut tidak bisa dihukumi haid. Darah tersebut dihukumi istihadah. Perempuan tersebut dihukumi suci, darahnya dihukumi istihadah. Nah, kenapa? Karena harus disempurnakan sucinya yang kurang ini tadi. Jika masa suci sempurna, darah tetap keluar, maka darah yang terakhir adalah haid. Jadi misalnya, dia pertama keluar darah 10 hari. Kemudian bersih 12 hari. Kemudian dia keluar lagi darah 5 hari misalnya. Mengganggu pemandangannya. Oke, nggak bisa. Ini gimana sih? Nah, dia keluar darah 10 hari, kemudian bersih selama 12 hari, kemudian keluar lagi darah 5 hari. Oke. Di sini sucinya masih baru 12 hari. Tapi dia sudah keluar lagi darah. Nah, sucinya harus disempurnakan. Harus 15 hari, minimal 15 hari. Nah, maka 2 hari dari 5 hari ini kita ambil untuk menyempurnakan suci. 2 hari dari 5 hari ini dihukumi istihadah 2 hari. Nah, 3 hari sisanya dihukumi apa? Dihukumi haid. Karena sudah sempurna masa sucinya sudah 15 hari. Sudah ditambahkan dengan 2 ini 12. Salah ya. Maaf kakak-kakak kurang fokus ya. Ya, jadi 12 hari kurang 3 hari. Nah, 3 hari ini dihukumi haid. 2 hari sisanya baru dihukumi Allah Karim. 3 hari ini dihukumi istihadah, 2 hari ini baru dihukumi haid. Paham ya? Atau mungkin kata-kata saya ini agak membingungkan, saya ulang lagi. Jadi dari 5 hari ini diambil 3 hari untuk menyempurnakan sucinya yang kurang. Sucinya karena sucinya kurang 3 hari, maka 3 hari dari 5 hari ini dihukumi istihadah untuk menyempurnakan sucinya yang kurang. Sedangkan 2 hari sisanya baru dihukumi haid. Haid jadi. Sampai sini, ibu-ibu, kakak-kakak, ada yang nggak difahami atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau paham mungkin bisa dibantu ketik paham ya. Karena setelah ini kita akan berlatih lagi ya. Yang belum paham boleh melambaikan tangan ya. Mau tanya boleh melambaikan tangan. Paham ya? Oke. Kita tes kepahamannya. Oke. Kita, waduh, untung bisa. Nah, sekarang kita berlatih lagi. Oke, sekarang ada seorang wanita.
Soal pertama. Soal pertama, ada seorang wanita. Dia melihat 8 hari darah. Ini kalau singkat-singkat bisa ya, bisa dipahami ya. DRH adalah darah. Nah, dia melihat 8 hari darah. Kemudian dia bersih selama 10 hari. Bersih selama 10 hari. Kemudian dia melihat darah 4 hari. Nah, kakak-kakak boleh dibantu jawab darah 4 hari ini hukumnya apa? Silahkan diketik ya. Chat, silahkan diketik. Apa hukumnya 4 hari darah itu? Silahkan. Silahkan diketik. Ya, sekarang kita lihat ya. Kita balik lagi ke materinya. Ke soalnya ya. 8 hari pertama ini dihukumi apa? Dihukumi haid. Kemudian 10 hari bersih ini dihukumi suci. Nah, kemudian sucinya masih belum sempurna 15 hari, sucinya masih baru 10 hari, keluar lagi darah 4 hari. Nah, maka 4 hari darah ini dipergunakan untuk menyempurnakan sucinya yang kurang. Sucinya masih kurang berapa hari kakak-kakak? Masih kurang 5 hari. Nah, berarti 4 hari ini dihukumi apa? Istihadah. Ya, yang jawab istihadah betul ya. Lanjut, soal kedua. Soal kedua, ada seorang wanita melihat 10 hari darah. Kemudian dia melihat 10 hari bersih. Kemudian dia melihat lagi 7 hari darah. Nah, bisa dibantu jawab 7 hari ini hukumnya apa? Kakak-kakak. Yuk, silahkan. Dibantu jawab. Yuk. Wah, gimana ini Mas yang ada jawab tadi? Nah, sekarang kita bahas ya. Kita kembali ke soalnya lagi. Oke. Sekarang 10 hari pertama dihukumi haid. 10 hari kedua bersih ini dihukumi suci. Nah, sucinya belum genap 15 hari, sudah keluar lagi darah selama 7 hari. Nah, ini sucinya belum genap 15 hari. Maka kita ambil 5 hari dari 7 hari ini untuk menggenapkan sucinya yang kurang. Maka 5 hari dari 7 hari ini dihukumi istihadah. Belum dihukumi haid. Karena sucinya masih kurang. Maka 5 hari ini perempuan ini dihukumi suci. Dia harus sholat, kalau Ramadan dia harus puasa. Darahnya dihukumi istihadah. Nah, sedangkan 2 hari sisanya baru dihukumi haid baru. Paham ya sampai sini ya, kakak-kakak? Karena akan ada 2 pertanyaan lagi. Kakak operator boleh ikutan ya. Ya, biar ikut pinter. Yuk, sekarang soal yang nomor 3. Lanjut ya, soal yang nomor 3. Ada seorang wanita yang melihat 8 hari darah.
Kemudian dia melihat 8 hari bersih. Kemudian dia melihat lagi 3 hari darah. Ya, bisa dibantu ya kakak-kakak. 3 hari terakhir ini hukum darahnya apa? Boleh jawab. Boleh jawab chat ya. Ya, sekarang kita bahas. Kembali lagi ke soalnya. Nah, 8 hari pertama dihukumi haid. 8 hari kedua dihukumi suci. 8 hari bersih itu ya maksudnya ya. Dihukumi suci. Sedangkan 3 hari ini dihukumi apa? Nah, kita lihat di sini sucinya belum genap 15 hari. Sucinya masih baru 8 hari. Nah, maka harus kita genapkan menjadi 15 hari. Nah, karena di sini sudah keluar darah 3 hari. Nah, maka darah ini digunakan untuk menggenapkan sucinya. 8 ditambah 3 baru berapa? Berapa kakak anak? Ya, 11. Itu juga belum genap 15 hari. Jadi 3 hari ini semuanya dihukumi istihad. Oke kakak-kakak, jawabannya betul ya. Istihadoh. Oke, jawabannya betul, istihadoh. Sekarang pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan nomor 4 dan terakhir. Nomor 4. Oke. Seorang wanita melihat darah 5 hari. Kemudian dia melihat bersih selama 7 hari bersih. 7 hari bersih dia. Kemudian dia melihat darah 2 hari. Nah, bisa dibantu jawab ya. 2 hari darah ini hukumnya apa kakak-kakak? Yuk. Harusnya ini ada pembagian hadiah ini ya. Iya. Nanti kita ajukan ke Robito nih, hadiah untuk yang jawabnya betul. Yuk, yang 2 hari terakhir ini hukumnya apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silahkan dijawab. Yuk. Ya, sekarang kita bahas ya. Yuk, kita bahas. Kakak-kakak kita bahas. Ya. 5 hari darah yang pertama adalah haid. Nah, kemudian kita sabar. Kakak operatornya sudah tidak sabar. 5 ditambah 7 berapa kakak operator? Berapa? Ya, 12. Nah, berarti 2 hari darah ini keluar di hari ke-13 dan hari ke-14. Ya. Yang mana masa maksimalnya haid adalah 15 hari. Berarti 2 hari darah ini keluar di dalam masa. Berarti 2 hari ini dihukumi apa kakak operator? Iya, betul sekali. Dihukumi haid. Nah, bersihnya ini dihukumi apa? Bersih yang di tengah-tengah ini bersih. Nah, bersih yang diapit oleh 2 darah haid juga dihukumi haid. Nah, ini masih ada yang salah ini tadi. Ini kurang 15 menit lagi ya kakak operator ya. Tenggorokan saya sudah kering. Ada yang jawabannya salah? Ada tadi ya. Jawabannya head ya kakak-kakak ya.
Ini paham nggak ini? Untuk soal yang keempat. Soal yang keempat. Yang nggak paham boleh melambaikan tangan, boleh raising hand. Boleh tanya ya. Yang nggak paham boleh tanya. Yang nggak paham boleh tanya ya. Nanti saya jelaskan ulang lagi. Kalau paham, boleh ketik paham. Kalau paham. Nah, kita lanjutkan lagi materinya nih. Kurang 15 menit. Paham nggak kakak-kakak ini? Oke, salah pas nambahin. Boleh, boleh, boleh. Oh, ada yang perlu diulang ini. Oke, saya ulang sekali lagi dah. Untuk apa ini? Anissa. Oke, saya ulang lagi. Perhatikan dengan sesama ya, kakak Anissa. Oke ya. Jadi ada orang perempuan melihat 5 hari darah. Kemudian bersih 7 hari. Nah, kemudian keluar lagi darah 2 hari. Coba di total. Ini Kak Anissa ya, di total. 5 ditambah 7. Nah, 5 ditambah 7 berapa kakak? 12. Nah, berarti kakak Anissa diperhatikan ya. Berarti 2 hari ini, 2 hari darah ini keluar di tanggal, bukan di tanggal, di hari ke-13 dan hari ke-14. Yang mana masa maksimalnya haid itu adalah 15 hari. Sedangkan darahnya ini keluar masih dalam masa haid di hari ke-13 dan di hari ke-14. Maka darah tersebut dihukumi haid juga. Nah, sedangkan ada yang tanya. Oke, sedangkan bersih yang diapit oleh 2 darah haid juga dihukumi haid. Nah, sampai sini kakak Anissa paham apa enggak? Atau ada yang mau tanya? Saya sudah misal tanggal 1 duhur keluar flag. Isya keluar flag tanggal 2 duhur bersih. Apakah kita langsung mandi besar atau tidak? Nah, ini ada pembahasannya berikutnya. Oke, paham ya Anissa? Oke. Nah, Eka Purnama. Gini ya, kakak Eka Purnama. Ya, kan itu kan keluarnya cuma flag ya. Tidak mencapai 24 jam. Kalau tidak mencapai 24 jam, hukumnya adalah apa kakak operator? Apa? Ya, berarti hukumnya istihadoh. Kalau istihadoh, tidak ada haid, tidak usah mandi. Buat apa mandi? Langsung wudhu salat sudah. Tidak usah mandi. Kenapa? Karena tidak ada hadas besar. Tidak ada haid. Tidak usah mandi. Langsung sudah. Wudhu salat. Seperti itu. Kakak Eka Purnama. Paham nggak sampai sini? Kakak Eka Purnama? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Apa? Oh iya, yang belum absen ya kakak. Sudah nanti boleh ulang yang nomor 2. Yang mana itu nomor 2 itu? Apa itu yang nomor 2, Rek? Apa itu, Rek? Nomor 2, Rek? Untuk mawadah, Japri aja boleh ya, Japri ya. Iya, sisa 10 menit soalnya katanya kakak operatornya. Ya, mawadah Japri aja ya. Kalau tanggal 2 Isya keluar flag lagi gimana, saudara? Ya. Aduh, tanggal 2 Isya keluar flag lagi. Nanti itu dibahas. Pokoknya selama darahnya tidak mencapai 24 jam bukan head ya, kakak Eka, bukan head itu. Istihadoh. Jadi tidak usah mandi, langsung sholat, wudhu sholat maksudnya. Tidak langsung sholat juga wudhu dulu. Jabilnya kemana, sudah? Loh itu nomornya saya itu ada di WA itu, Aisyah Ahmad itu. Japri aja. Kalau ada yang mau tanya. Sudah untuk 7 hari bersih, apa ini antara 2 head, hukum head, berarti tidak sholat ya? Lah, ini juga, ini ya, balas kita keluar lagi. Nah, gini loh, siapa ini namanya? Kakak Lis.
Nah, 7 hari bersih, kan kita nggak tahu tuh. Itu bakal keluar lagi setelahnya, bakal keluar lagi darah, kan kita nggak tahu. Aduh, tenggorokanku garing. Tambah air, kakak operator tambah air, kakak operator. Iya, garing. Kurang ya. Jadi kan 7 hari bersih itu kan kita tidak tahu kita mau keluar lagi darah setelah 7 hari kan gitu. Jadi setelah tadi berapa itu tadi? 5 hari ya. Setelah 5 hari darah kan bersih dia. Nah, bersih nih setelah 5 hari bersih, di hari ke-6 dia mandi sudah. Karena bersih. Dia tidak tahu kan bakal keluar lagi. Ya sudah mandi, sholat, puasa dalam 7 hari itu. Nah, ternyata di hari ke-13, nah ini di hari ke-13 ini, keluar darahnya, dia tahu, oh ternyata saya masih haid. Jadi 7 hari yang ada di situ, tidak sah sholatnya, dan tidak sah puasanya. Harus dikodok puasanya. Aduh. Wes. Nggak, bisa paham nggak Kakak Lis? Itu apa bedanya saudara kalau 5 hari, 10 hari keluar darah? Mari keluar darah anak tercetus sampai hitungan dari masa suci yang terakhir. Itu dari masa haid pertama. Waduh, gimana ini maksudnya? Nggak paham. Zahrin bisa ini ya, bisa ini. Pakai voice nggak apa-apa, Zahrin. Yang mau pakai Miftah? Oke. Zahrin boleh pakai voice ya, soalnya saya nggak paham ini apa yang maksudnya ini. Apa bedanya 10 hari keluar darah sama 5 hari keluar darah? Kayaknya saya juga tidak bisa menerangkan. Iki ngomong tak gue? Iya, harus ngomong Zahrin. Oh, gini saja. Ini kan tadi kan pertanyaan nomor 1 sampai 3 itu menghitungnya kan dari masa sucinya. Misalnya masa sucinya tidak penuh, itu kan diambil dari situ. Hukum darah terakhirnya itu dihukumi apa? Harus dipenuhkan dulu masa sucinya, baru nanti itu dihukumi apa yang terakhir. Ini kok tadi dihukuminya mulai dari darah awalnya gitu loh, saudara. Dari masa keluar awalnya itu. Oke, itu saya tadi terkecoh itu tadi. Tapi iya terkecoh tapi paham nggak ini? Paham. Cuma itu apa bedanya, saudara? Kalau kita menghitung misalnya tadi soalnya misal yang 5 hari ini diganti 10 hari. Itu apa bedanya, saudara? Gitu loh maksudnya. Oke, kita coba ganti. Ayo kita kerjakan. Boleh ditutup lagi yang kakak operator. Kakak operator. Sekarang misalnya dia melihat 10 hari darah. Kemudian 7 hari bersih. Kemudian 2 hari darah. Nah, diperhatikan ya, Kakak Zahrin. Ya, kalau kejadiannya seperti ini, coba ini ditotalkan Kakak Zahrin. 10 ditambah 7. Berapa Kakak operator? 17. Nah, berarti 2 hari ini keluarnya di hari ke-18 dan 19. Yang mana 18 dan 19 bukan lagi termasuk masa haid. Nah, itu. Oleh karena itu, ini yang pertama dihukumi haid. 7 hari bersih ini dihukumi suci. Dan 2 hari darah ini dihukumi istihadah. Karena sucinya baru dapat 7 hari, kurang 2 hari. Bukan kurang 2 hari, kurang banyak hari. Cuma 2 hari ini dipakai untuk menyempurnakan sucinya yang kurang. Gitu. Jadi diperhatikan juga darahnya ini keluar di mana. 2 hari darah ini keluarnya di mana. Kalau keluarnya masih di masa haid, ya masuk haid dong. Tapi kalau sudah keluar dari masa haid, ya sudah. Kan haid. Gitu aja. Paham nggak ini, Zahrin?
Boleh diketikkan ya, paham enggak? Oke. Mana lagi? Mana? Paham enggak ini? Oke. Kita kurang berapa menit kakak operator? 5 menit ya? Yes. Saya di sini. Kita berbagi lagi. Wih. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke. Tanda berhentinya head. Tanda berhentinya haid suci dapat diketahui dengan tidak adanya bercak darah, termasuk kuning dan keruh, sekiranya dia memasukkan kapas ke Mrs. V. Mrs. V ini singkatan daripada Bu Vagina atau Ibu Rahim. Ya, maksudnya rahim Indonesia. Rahim, atau vagina lah, vagina. Ya. Sekiranya dia memasukkan kapas ke Mrs. V, kapas tersebut keluar bersih, tidak tampak bercak apapun. Nah, jadi untuk mengetahui berhentinya haid itu, caranya itu dengan kakak operator. Oh, gak fokus loh. Apa ini? Dengan memasukkan kapas ke Mrs. V. Nah, ini memasukkannya seberapa? Nah, memasukkannya itu lebih dalam sedikit daripada apa yang nampak ketika kita jongkok. Nah, ketika kita jongkok, ada kan bagian daripada vagina yang nampak kan. Nah, kita masukkan sedikit lebih dalam daripada yang nampak itu. Nah, terus kalau kita keluarkan si kapas ini tadi, bersih. Nggak ada kuning, nggak ada keruh, apalagi merah dan hitam. Nah, maka berarti dia sudah suci, sudah berhenti dari haid. Tapi kalau dikeluarkan, masih ada kuning, masih ada keruh, berarti masih haid. Apalagi masih merah, nah ini lebih haid lagi ya. Nah, begitu cara mengetahui tanda berhentinya haid. Sekarang warna darah haid. Warna darah haid itu ada hitam, merah, kekuningan, kuning, dan keruh. Keterangannya, ulama berbeda pendapat pada warna kuning dan keruh. Nah, pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, menyatakan bahwa kuning dan keruh ini termasuk haid. Dianggap haid juga. Nah, kalau Imam Juwaini menjelaskan bahwa kedua warna kuning dan keruh ini tadi bukan darah, tetapi cairan seperti nanah yang di atasnya ada warna kuning atau keruh. Kalau menurut Imam Juwaini berarti tidak termasuk darah. Itu menurut Imam Juwaini. Tetapi pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, kuning dan keruh dihukumi haid, masih dihukumi haid. Jelas ya kakak-kakak? Ya, sekarang penting. Penentuan masa haid, nifas, dan masa suci adalah hasil penelitian Imam Syafi'i terhadap para wanita di zamannya. Penentuan masa haid, jadi ini adalah hasil risetnya Imam Syafi'i setelah dirumuskan dengan dalil Quran dan hadis. Nah, maka ditentukanlah masa haid, nifas, dan sucinya seperti itu. Beliau meneliti kasus-kasus yang dialami oleh para wanita di zaman itu. Dan beliau menemukan rumusan yang beliau tetapkan sebagai kaidah baku ini. Ya, yang kita pelajari ini. Kakak operator. Beliau meneliti kasus-kasus yang dialami oleh para wanita di zaman itu. Dan beliau menemukan rumusan yang beliau tetapkan sebagai kaidah baku yang kita pelajari sekarang. Oleh karena itu, jika terjadi kebiasaan darah yang berbeda dengan ketentuan di atas pada seorang wanita atau para wanita di suatu daerah, maka kebiasaan tersebut tidak bisa mempengaruhi hukum haid yang telah ditentukan. Jadi misalnya ada di satu desa ini perempuannya haidnya cuma 4 hari. 4 hari, cuman dalam 4 hari ini keluar darahnya cuma 5 jam.
5 jam. Berapa hari tadi? 4 hari. 5 kali 4 berapa totalnya berarti? 20. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i menentukan bahwa minimalnya haid 24 jam. Lah ini cuma 20 jam. Nah, maka meskipun itu satu desa, seperti itu semuanya, maka tidak bisa merubah kaidah yang telah ditetapkan ini tadi. Maka kebiasaan tersebut tidak bisa mengaruhi hukum haid yang telah ditentukan. Lebih baik menghukumi darah mereka sebagai darah fasad, atau darah fasad ini nama lain daripada darah istihadah. Ya, darah penyakit, daripada harus merusak kaidah yang telah baku. Karena penelitian ulama terdahulu tentu lebih sempurna. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kakak-kakak, ada yang nggak dipahami? Boleh ditanyakan. Kita PR. Mana? Kasih PR ya. PR yang mana ini? Mau PR yang mana ini? PR yang masa suci antara dua haid atau PR apa ini namanya? PR apa? PR masa usia minimal haid. Yang dibahas sama saudara boleh masa suci di antara dua haid. Ya, insya Allah nanti tak bikin soal tak kirim di grup ya, grup WA ya. Soalnya kita bikin soalnya emang sengaja bikin yang terkecoh gitu ya. Jadi biar mikir, biar tidak gampang. Oke. Dua-duanya, waduh. Saya dapat PR sebetulnya anak ini ya. Akhirnya PR yang soal. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sampai materi yang kita bahas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang nggak dipahami, boleh ditanyakan ya kakak-kakak. Sudah ya? Oke, waktunya habis ya. Ya kakak-kakak ya. Minum 5 jam selama 4 hari. 5 jam selama 4 hari. Ya, 4 hari dia keluar dari jam 12 sampai jam 5. Terus berhenti. Besoknya lagi keluar lagi jam 12 sampai jam 5. Gitu Aisyah. Nah, kalau di total selama 4 hari 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, maka tidak mencapai 24 jam. Hanya 20 jam. Kalau 20 jam itu tidak mencapai masa minimalnya haid. Masa minimalnya haid itu 24 jam, paling sedikit 24 jam. Nah, ini cuma 20 jam. Maka tidak bisa, darahnya tidak bisa dihubungi haid. Paham nggak ini, Aisyah? Sudah, berarti kalau flex saja itu tetap suci. Ya, kalau memang flexnya tidak mencapai 24 jam, ya suci. Ya maksudnya istihadah berarti. Ya, berarti 5 jam itu tadi selama 4 hari istihadah semuanya. Ya, betul. Nanti kita pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan kalau kita melihat darah, apa yang kita lakukan ketika melihat bersih. Maksudnya nggak melihat darah, kita ngapain? Kakak operatornya baru keramas ini. Bagaimana dengan kejadian yang sudah lalu yang waktu itu belum tahu ilmunya? Ya, dikodok. Kita apa ini? Kita kira-kirakan dan kita lebihkan. Gitu. Oke ya kakak-kakak, kita tutup dulu ya karena waktunya sudah habis. Saya mau tanya keluar head banyak. Saya mau tanya kalau head 3 hari, di hari keempat flag pagi hari kemudian bersih, sore flag lagi. Apakah hari keempat itu istihadah? Bukan istihadah karena digabungkan sama 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya sudah mencapai 24 jam. Berarti hari keempat ini juga termasuk head juga, meskipun tidak keluar sampai 24 jam yang di hari keempat itu, meskipun hanya flag. Ya, karena dia sudah
sudah dari 3 hari itu sudah 24 jam, sudah mencapai 24 jam. Maka di hari keempat itu digabungkan dengan 24 jam sebelumnya gitu loh. Yang flag ini digabungkan dengan 24 jam sebelumnya. Jadi dia juga termasuk head ya, kakak Desi. Biasanya kalau sebelum head yang darah merah itu suka flag dulu hari-hari pertamanya. Ini ya. Jadi ini ada pendapat yang perlu diketahui juga. Jadi kalau seandainya dia ini memang punya kebiasaan darahnya terputus-putus ya, kayak gitu. Flag dulu sebelum merah keluar darah merah. Nah, kalau dia memang punya kebiasaan seperti itu, dia boleh menunggu. Ya, boleh menunggu selama masa flag, dia boleh tidak sholat, boleh menunggu si darah merahnya itu keluar boleh. Ya, kalau dia punya kebiasaan itu, ya. Kalau tidak punya kebiasaan tidak boleh ya. Bagaimana kalau kita puasa sunnah dan kemis kita niatkan juga menyempurnakan? Lah, kok ke puasa? Ini pembahasannya di luar materi ya, Kak Lis. Ini insya Allah kita bahas lain kali saja ya. Kalau kita puasa ternyata menyempurnakan. Kalau diniatkan gimana? Kalau bisa pertanyaannya sesuai materi ya. Gitu ya. Jadi kalau seandainya memang dia ini puasa, dia punya kodok puasa. Dia punya kodok puasa, dia puasa Senin Kemis ya udah niatkan niat kodok aja. Insya Allah juga dapat pahalanya puasa sunnah Senin Kemis itu. Niatkan puasa kodok. Jadi sebetulnya ada banyak pendapat itu tentang itu. Hari kelima juga flag kurang dari 24 jam, termasuk juga iya selama kakak Desi selama itu masih dalam masa 15 hari ya. Ya, oke. Ya, sudah cukup ya kakak-kakak ya, ibu-ibu. Kita tutup dulu ini materinya. Pertemuan lagi. Insya Allah kita bahas itu bagaimana apa yang harus dilakukan kalau melihat darah, apa yang dilakukan kalau melihat bersih dan seterusnya. Terus kita tutup ini dengan Fatihah. Al-Fatihah. Ya, ada. Nanti kakak operator yang mati ini ya. Terus. Yuk, sama-sama doa ya. Yuk. Kita tutup yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.